Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Damai di hati. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, pemilik pelayanan yang boleh menghantar kehidupan kita semua selaku jemaatnya, tapi juga selaku hamba-hambanya, pelayan khusus. Orang boleh ada di saat ini di rumahnya yang kudus dan mulia ini, dalam satu persekutuan yang memuliakan nama Tuhan. Mengucap syukur ketika orang ada di hari yang ke-24 di bulan Desember di tahun 2024 ini. Orang ada dalam ibadah malam Natal, malam persiapan, di mana orang hendak mempersiapkan kehidupan kita untuk merayakan Natal pada besok hari, tanggal 25 Desember 2024. Jadi bersyukur orang yang hadir di malam ini, orang tetap meluangkan waktu kita untuk Tuhan. Orang masih ingat Tuhan, orang masih ingat untuk mau ibadah malam Natal. Karena memang kalau bicara tanggal 24 Desember atau ibadah malam Natal, tidak bisa orang pungkiri kebanyakan orang-orang kurang fokus mempersiapkan kebutuhan materi untuk tanggal 25. Sampai-sampai malas mau datang beribadah di rumah gereja karena berpikir nanti satu kali besok masuk gereja, karena masih ada membeli media malam, masih ada yang mesti lengkap di rumah, kau mesti mau pergi beli di Manado, di Tomohon dan sebagainya. Padahal Bapak Ibu, orang mau ibadah di gereja, ibadah di malam Natal ini tidak lama. Berapa lama orang mau kasih luangkan orang waktu untuk Tuhan Allah kita. Bahkan di malam Natal ini, malam yang sebenarnya menjadi momen indah untuk kita dan keluarga kita. Orang datang sama-sama di rumah gereja, orang sama-sama beribadah kepada Tuhan, sambil orang mempersiapkan hati kita untuk merayakan Natal. Karena ibadah malam Natal tanggal 24 Desember 2024 tentu tidak akan terulang kembali. Kalau tahun depan memang ada 24 Desember, tetapi jadi tahun 2025. Maka bersyukurlah kita yang boleh hadir di malam hari ini, orang boleh beribadah di saat ini. Yang sabantar pulang gereja, boleh orang berfoto bersama dengan orang keluarga kan masing-masing, orang posting di FB, di Instagram, orang posting ibadah malam Natal di tanggal cantik 24/12/24. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dan di malam Natal ini, malam yang penuh sukacita ini, kembali kita disapa lewat firman Tuhan yang boleh orang baca tadi dalam kitab Injil Lukas pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-35. Ya, memang bagian firman Tuhan ini menjadi perenungan orang warga Kunim di sepanjang minggu yang berjalan ini, yang menceritakan tentang pemberitahuan kelahiran Yesus. Pemberitahuan malaikat Gabriel kepada Maria bahwa Maria dia akan mengandung dan anak dalam kandungannya adalah anak yang kudus. Nah, walaupun awalnya ini dia Maria, dia terkejut dengan apa yang disampaikan oleh malaikat. Masa dia yang belum bersuami akan mengandung? Bahkan anak yang akan dikandung disebut kudus, anak Allah. Tetapi dengan penguatan yang diberikan oleh malaikat Gabriel,
Kalau orang baca dalam kitab Lukas, pasalnya yang pertama ayat 30, 35 dan 36, malaikat Gabriel mengatakan kepada Maria supaya ini Maria dia jangan takut. Karena Maria dia beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Bahkan Roh Kudus akan turun dengan kuasa Allah yang maha tinggi untuk menaungi Maria. Karena anak yang akan dilahirkan disebut kudus, anak Allah. Bahkan malaikat Gabriel ini dia memberikan penguatan kepada Maria ini bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sedangkan Elizabeth, saudara Maria ini, walaupun so tua, so dilansia, tetap dia sedang mengandung. Maka dengan perkataan malaikat itu, Maria dia percaya dan dia menerima semua yang akan terjadi kepadanya. Sebagaimana yang Maria katakan dalam Lukas 1 ayat 38, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Jadi Maria ini dia menerima dengan iman, dia menjalani dengan iman bahwa dia akan menjadi ibu dari yang kudus anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Nah, saudara-saudaraku jemaat yang dikasihi Tuhan, jadi Yesus Kristus adalah kudus, anak Allah. Sebagaimana tema di malam Natal ini, Yesus Kristus, anak Allah. Dan kita sungguh yakin dan percaya, mengimani bahwa Allah dalam ketritunggalan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allah Bapa yang menjadikan segala sesuatu, yang menciptakan dunia dan segala isinya, termasuk orang umat manusia. Kemudian Allah dia datang menjumpai kita manusia yang berdosa melalui Yesus Kristus dan Allah Immanuel di dalam Roh Kudus. Karena itu kita yakin Allah Tritunggal. Sekalipun orang tidak pernah melihat dengan kasat mata kehadiran Tuhan Allah, tetapi iman kita, hati kita, keyakinan kita percaya bahwa Tuhan Allah lewat kuasa Roh Kudus dia hadir dan menyertai akan kehidupan kita. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di setiap bulan Desember orang merayakan hari kelahiran Yesus, bahwa Allah berinkarnasi menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Sekalipun kehadirannya atau kelahirannya sangat sederhana, hanya di sebuah kandang, tidak ada kemewahan di sana, tetapi yang ada hanya kehinaan. Tetapi Tuhan Allah, dia rela datang menjumpai orang umat manusia yang berdosa dengan tujuan supaya orang sebagai umat manusia akan beroleh keselamatan. Orang akan memperoleh kehidupan yang kekal. Karena itu, ketika kita ada di malam Natal ini, saya percaya semua kita telah siap untuk merayakan Natal Yesus Kristus. Ada sukacita yang orang alami, ada ucapan syukur yang mau orang persembahkan kepada Tuhan Allah kita. Sehingga dalam ibadah-ibadah menyambut Natal tentu ada kekuatan spiritual atau ada firman Tuhan yang terus menginspirasi kita bagaimana cara kita ketika orang mempersiapkan Natal. Mempersiapkan Natal dengan hati yang penuh damai, hati yang penuh sukacita, mempersiapkan Natal dengan penuh kesederhanaan, mempersiapkan Natal sesuai dengan kemampuan kita. Artinya jangan punya
Kalau memang cuman ada cookies 1 atau 2 toples atau minuman cuman ada 3 botol kan orang bersyukur. Atau kalau cuman ada ikan 1 macam, orang pun harus bersyukur kepada Tuhan. Karena mau dia ikan ada 10 macam, mau dia ikan cuma 1 atau 2 macam, tetap pada besok hari orang akan makan. Dan tentu kalaupun di rumah petorang belum ada persiapan, misalnya belum ada cookies, belum ada minuman, belum ada makanan, sama dengan pendeta Agustin dia bilang Kang, nanti pasti ya oka besok Kang. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, begitu juga kebutuhan-kebutuhan lainnya. Kalau misalnya cuma ada baju 1 par, tentu orang juga harus bersyukur. Karena mau dia baju ada 10 par, ada berapa par, ada cuma 1 atau 2 par, tetap besok orang semua kita mau pakai baju itu mau datang ke gereja. Jadi orang harus bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi lewat perenungan di malam Natal ini tentu mengajak kita selain mempersiapkan akan kebutuhan-kebutuhan materi kita, maka kita pun harus mempersiapkan hati kita. Jadi orang persiapkan orang ke hati, orang ke kehidupan, dan selanjutnya orang mempersiapkan keluarga kita. Apakah itu suami kita, istri kita, orang tua kita, anak cucu kita, untuk merayakan Natal pada besok hari. Jangan karena kurang sibuk-sibuk mempersiapkan diri, apalagi itu dia mama-mama, karena lebih sibuk mempersiapkan itu diri Kang, misalnya tuh bulu mata anti badai, itu dia rambut karena sopirang jadi mesti mau blow, atau karena ada smoothing jadi mesti atur rapi-rapi Kang, sampai tuh mau persiapkan itu anak-anak, itu dia suami-suami nyandang, sampai-sampai akhirnya ada yang bilang mama kurang sama dengan Barbie, mar anak sama dengan Gembel. Hari yang pasti saya percaya di antara orang tidak ada yang demikian, karena yang terutama dan pertama tentu sebagai keluarga, sebagai orang tua, sebagai pribadi-pribadi, orang akan mempersiapkan akan kehidupan kita untuk sama-sama orang hadir dalam persekutuan yang beribadah pada besok hari. Orang akan merayakan akan hari besar umat Kristiani, hari jadi Tuhan Yesus. Jadi orang masuk gereja sama-sama dan orang keluarga, dan orang sama-sama beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Artinya jangan orang datang beribadah pada besok hari cuman karena mau kasih pamer sudah pakai, cuma mau kasih pamer tuh baru-baru yang ada pada orang. Karena di ibadah tentu Tuhan Yesus anak mulia. Apakah orang dah pakai baju baru? Apakah orang dah pakai sepatu baru? Apakah orang ada basmuting, ada bapirang dan sebagainya? Tidak demikian. Tetapi Tuhan Allah melihat akan hati kita, kesungguhan hati kita untuk merayakan akan Natal Yesus Kristus, merayakan akan hari jadi Yesus Kristus. Dan kita pun diajak supaya pada besok hari ketika orang beribadah kepada Tuhan, dikatakan janganlah orang tidak ada beribadah, orang ada masuk gereja, mar orang berpikiran bukan ibadah, tetapi orang berpikiran ada patamu atau mau open house. Akhirnya baru kelar persembahan, orang sepulang. Orang belum sempat terima berkat yang dari pada Tuhan. Padahal ketika orang datang beribadah kepada Tuhan, maka marilah orang datang beribadah dengan sungguh-sungguh. Orang mengikuti ibadah yang ada dari awal sampai akhir, dari tabisan sampai berkat. Jangan setengah-setengah. Karena Tuhan tarik mau kasih berkat full, mau kasih berkat lebih for orang,
karena orang cuma beribadah setengah-setengah, maka itu berkat juga Tuhan mau kasih sesuai dengan apa yang orang ada lagi. Tapi saya percaya orang yang hadir di malam hari ini, orang pun akan hadir bersama pada besok hari. Orang akan mengajak keluarga kita, suami, istri, orang tua, anak-anak kita untuk beribadah kepada Tuhan. Dan biarlah di malam Natal ini kita terus berbenah diri, membaharui kehidupan kita, dan terus membersihkan akan hati kita. Kasih bersih baik-baik orang hati ini dari sikap iri hati, kesombongan, dari sikap yang memboleh lihat orang lain talebe, supaya pada besok hari orang hati ini benar-benar ada damai, benar-benar ada sukacita. Apalagi ketika orang mau kasih jabat tangan, orang mau kasih cipika-cipiki satu dengan yang lain. Biarlah benar dalam kehidupan kita ada hati yang damai dan sukacita, sehingga dari orang sendiri akan terpancar juga sukacita dan damai di tengah-tengah kehidupan sesama kita. Dan tentu kita juga diingatkan supaya menjaga kesehatan. Jangan pada besok hari tunen boleh memakam orang marakus memakam, karena berpikir Natal cuma 1 tahun 1 kali, atau biar dong makam-makam itu ada yang terus memang sebenarnya boleh memakam, yang penting ada obat yang tersedia, modopi. Jangan demikian, karena Tuhan Allah memberikan hikmat bagi orang supaya orang berpikir. Bahkan juga jangan itu dia sakit pun orang cari sendiri, Bapak Ibu. Jadi biarlah di hari Natal nanti selalu ada sukacita dalam kehidupan kita, dan tentu orang mencarikan damai dan sukacita itu kepada sesama kita yang akan kita jumpai. Maka Tuhan Yesus senantiasa menolong kita, memberkati kehidupan kita, dan selamat merayakan Natal Yesus Kristus untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin firman Tuhan.